Untuk nomor 21, kita diminta mencari nilai X. Nah, sedangkan yang diketahui adalah A, X sama dengan B. Matriks E yang dicari. Caranya adalah X sama dengan A-nya ini sama kayak kita pindah ruas. Jadi dia berubah menjadi A inverse. Nah, jadi kalau mencari X sama dengan A inverse dikali B. Nah, ini posisi A-nya kan di kiri. Maka nanti A inverse-nya juga berada di kirinya B. Kalau A-nya di kanannya X, maka nanti B dikali A inverse. Gitu. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari A inverse dulu. Rumus dari A inverse adalah 1 per determinan A dikali A join A. Nah, sekarang cari determinannya dulu. Kita fokus ke matriks A. Determinan caranya adalah yang miring ke kanan ini dikali. Jadi, hasilnya adalah negatif 2 dikurangi yang miring ke kiri ini. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Maka hasilnya adalah 1 per 1. Kemudian kita cari adjoin. Adjoinnya A yang miring ke kanan ini tinggal kita tukar. Jadi negatif 2 di atas, satunya jadi yang di bawah. Sedangkan yang miring ke kiri, negatif 1 sama 3 ini, tinggal kita kalikan negatif 1 masing-masing. Atau dibalik tandanya. Negatif 1 jadi plus 1, 3 jadi negatif 3. Maka ketemu inverse-nya adalah 1 per 1 kali matriks adjoin tadi. Hasilnya adalah negatif 2, 1, negatif 3. Kemudian langkah yang kedua adalah kita diminta mencari X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya adalah yang sudah kita dapat. Kemudian B-nya 2, negatif 1, 2, 5. Kita ikuti aturan perkalian matrik. Baris dikali kolom. Itu. Caranya adalah 2 kali negatif 2, hasilnya adalah 4, kemudian 1 dikali 2. Lanjut ke yang kolom kedua, atau yang kanannya. Negatif 2 kali negatif 1, 2. 1 dikali 5. Kemudian kita berpindah yang ke bawah. Nah, negatif 3 dikalikan sama urut. Negatif 3 kali 2 jadi negatif 6. 1 dikali 2. Kemudian satunya lagi adalah negatif 3 dikali min 1. Ini 3, kemudian 1 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 2, 7, min 4, 8. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya adalah ini materi fungsi komposisi. Yang ditanya adalah B komposisi A, kemudian diminta mencari B komposisi A yang nilai fungsinya 2. Nah, sekarang simple, tinggal 2 ini masukkan ke A. Langkah yang pertama adalah kita cari A2. A2 bisa kita inputkan ke sini. Jadi 2 kuadrat ditambah 4, hasilnya adalah 4 tambah 4 atau 8. Ini adalah nilai dari A2. Kemudian yang kedua, kita diminta memasukkan hasil A2 ke nilai ke fungsi B. Jadi Bx ini X-nya kita ganti dengan 8. Karena hasilnya ini dimasukkan. B8. Ikuti rumusnya. 2x kurangi 3. Atau 2 kali 8 kurangi 3. Hasilnya adalah 16 kurangi 3.
atau 13? Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut yang nomor 23. Nomor 23 ini yang ditanyakan adalah fungsi komposisi, tapi rangkap 3. Yang pertama nanti G-nya dimasukkan ke H. Baru hasilnya nanti dimasukkan ke F. Jadi kita cari H komposisi G terlebih dahulu. Nah, kita tahu G-nya adalah ini, 2X plus 1 kuadrat. Kita masukkan ke H. H adalah X min 2. Ini kan X min 2. X-nya kita hapus. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan G. G-nya kan dimasukin ke H. Dengan GX. Nah, GX itu apa? GX adalah 2X plus 1 kuadrat. Kita jabarin kuadratnya. Jadi 4X kuadrat plus rumusnya kan ada A plus B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, 2AB, 2 kali depan kali belakang. Jadi 2 kali 2X dikali 1. Ditambah B kuadrat atau 1 kuadrat. Dikurangi 2. Hasilnya adalah 4X kuadrat tambah 4X plus 1 kurangi 2. Atau hasilnya 4X kuadrat plus 4X min 1. Kemudian kita memasukkan hasilnya ini ke dalam F. Jadi F komposisi H, komposisi G itu tidak lain adalah 4X min 5. Tapi X-nya kita hapus, kita ganti hasilnya yang tadi. Kita ganti dengan ini. Nah, ini tadi adalah komposisi G. Jadi 4 kali 4X kuadrat plus 4X min 1 kurangi 5. Yang kali kasih di 1 ini 16X kuadrat plus 16X min 4 min 5. Jawabannya adalah 16X kuadrat plus 16X min 9. Soal berikutnya adalah nomor 24. 24 ini kita diminta mencari GX. Yang diketahui adalah G komposisi Fx. Berarti kalau mencari GX itu mencari yang sisi kiri. Tuh. Nah, kita bisa memakai konsep fungsi komposisi. G komposisi Fx itu artinya adalah F-nya dimasukkan ke G. Gini. Nah, kita tahu bahwa G komposisi Fx itu adalah 3X kuadrat plus 7. Nah, sedangkan yang diketahui di ruas kanan itu hanya Fx. Fx itu X kuadrat plus 3. Kita nggak tahu nih G-nya berapa. Nah, kita bisa memakai manipulasi aljabar. Jadi, misal nih, 3X kuadrat plus 7 ini tak buat plus 9 dikurangi 2. Ini tidak lain adalah 7 ini kan 9 kurangi 2. Nah, gitu. Terus, tak ambil 3X kuadrat plus 9, dipisah sendiri, ini kurangi 2. Nah, 3X kuadrat plus 9 itu kan bisa kita keluarin. 3 keluar dari kurung, jadi kuadrat plus 3. Bentuk yang sebelah kiri ini kan sudah mirip dengan yang Fx-nya. Nah, ini tidak bukan adalah Fx. Tuh, semisal kita ubah menjadi yang biru-birunya adalah menjadi A, GA, maka ini jadinya kan 3A kurangi 2
Kalau yang ditanya adalah GX, maka ini jadi 3X kurangi 2. Jawabannya adalah soal nomor 25 ini kita harus tahu grafik dasar. Fx sama dengan X kuadrat itu grafiknya terbuka ke atas. Nah, memotong sumbu X di satu titik yaitu 0. Kalau soalnya kita ganti menjadi Fx X kuadrat plus 3, itu artinya grafiknya nanti naik 3 satuan. Misal di sini 3. Nah, grafiknya semisal saya beri warna hijau. Nah, grafiknya sama dengan X kuadrat tapi naik 3 satuan. 15 detik. Kalau kita lihat grafik yang hijau, pasti grafik itu terbuka ke atas terus dan tidak akan memotong sumbu X atau bahkan menyinggung. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 26. Ini adalah materi SPLDV. Nah, kita tahu SPLDV itu ada beberapa ciri. Nanti ada yang satu, SPLDV itu tidak punya solusi. Yang kedua, memiliki banyak solusi atau tepat memiliki satu solusi. Kalau di soal ini, kasusnya adalah bagaimana? Nah, ada ciri-ciri unik di sini. Kita lihat koefisiennya. 2 ke 4 itu kan kayak dikali 2. 3 ke 6 ini juga kayak dikali 2. Nah, harusnya kalau 6 itu juga dikali 2, itu harusnya 12. Nah, ini kan dikali 2 nggak sesuai kan? Maka dipastikan dia tidak punya solusi. Kenapa tidak punya solusi? Nanti ketika kita gambar, maka grafik yang terbentuk adalah garis lurus yang sejajar. Gitu. Sejajar. Baik, untuk soal nomor 27, kita tadi sudah tahu di nomor sebelumnya bahwa Fx sama dengan X kuadrat plus 3 itu grafiknya adalah seperti berikut. Nah, grafiknya terbuka ke atas dan nilai minimumnya di 3. Kemudian di soal ini ditambahi Gx sama dengan 2, artinya Y sama dengan 2. Maka untuk yang Gx sama dengan 2 itu bisa kita gambarkan lurus. Nah, ini adalah Gx sama dengan 2. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari nomor 27 adalah keduanya berbentuk kurva parabola. Tidak. Ada yang garis keduanya berbentuk garis, tidak juga karena ada yang kurva. Keduanya berpotongan di satu titik, tidak. Keduanya tidak berpotongan, iya. Nah, ini salah. Jadi jawabannya adalah D. Keduanya tidak berpotongan ini. Grafik yang kurva sama yang mendatar tidak pernah bersentuhan. Untuk soal nomor 28, modus ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Supaya tidak punya nilai yang sering muncul, maka kita buat aja. Ini 8 sudah 2 kali, 7-nya kita munculkan 2 kali, jadi D adalah 7. C-nya itu misalnya 6, B-nya juga 6, A-nya kita buat 5. Jadi kan 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali. Jadi tidak ada modus. Kemudian kita mencari A plus D, B plus C. A-nya 5, D-nya 7, dibagi dengan B. B-nya 6, C-nya juga 6. Jadi 12 dibagi 12. Hasilnya adalah 1. 29. Ini kita mencari nilai rata-rata ujian di kelas tersebut. Nah, yang diketahui adalah 20 pria, nilai rata-rata ujiannya adalah 80. 15 wanita, rata-rata ujiannya 85.
5. Nah, jadi gini, kalau mencari rata-rata, maka berapa banyak prianya? 20. Dikalikan rata-rata nilainya. Kemudian ditambah berapa banyak wanitanya? 15 dikali rata-rata ujiannya. Kemudian dibagi jumlah pria dan wanita. 20 plus 5. Yang bawah ketemu 35. Yang ini ketemunya adalah 600. Kemudian ditambah 1275. Kalau kita total, maka hasilnya adalah 2875 bagi 35 sama dengan 82,14. Untuk soal nomor 30, kita mengetahui bahwa ada 5 bilangan bulat positif A, B, C, D, E. Memiliki median dan modus. Median itu nilai tengah, kalau modus itu nilai yang sering muncul. Median nilai tengahnya itu adalah 5. Berarti kalau kita lihat di soal ini, maka C-nya itu adalah 5. Kita coba tulis di sini ya. A, B, kemudian C-nya adalah 5, kemudian D, dan E. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa rata-rata kelima bilangan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini pernyataan pertama adalah jangkauannya sama dengan 4. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi terkecil. Nah, dalam hal ini misal yang paling besar adalah E, yang paling kecil itu adalah A. E dikurangi A itu sama dengan 4. Itu. Kemudian A sama dengan B. C, D, E sama. Berarti kan C tadi 5. D juga 5, E juga 5. Maka supaya nanti E kurangi A itu sama dengan 4, E kan 5 nih. Maka A-nya adalah 1. Jadi A1, B1. Tuh. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa rata-rata bisa kita cari. Karena ini sudah diketahui semua. 1, 1, 5, 5, 5. Kita cek pernyataan 1. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Salah. Satu pernyataan itu enggak cukup. Kemudian pernyataan 2 saja, itu juga enggak cukup. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, ini paling benar. Lanjut nomor 31 dan 32. Nah, 31 dulu. Sekarang hari Senin, 2025 hari lagi adalah hari. Nah, ini gampang. Jadi tinggal kita bagi 2025 dibagi 7. Kenapa bagi 7? Karena jumlah hari dalam seminggu adalah 7. 20 bagi 7, 2, ini 14. Kemudian ini berarti 6, 2, 5. 7 kali berapa yang hasilnya 60, mendekati 62. Berarti 7 dikali ini 8. 8 kali 7 itu 56. Kemudian 5, 12 kurang 6 mendekati 6. 65 bagi 7 berarti 9. 63. Dikurangi maka sisanya adalah sisa 2. Nah, berarti sisa 2 ini hari apa? Karena tadi Senin, sisa 2 nambah 2 Senin, Selasa, Rabu. Senin kan, nambah 2 berarti kan hari Rabu. Kita lanjut ke nomor 32. Bilangan berikut yang habis dibagi oleh 4. Simpel.
kuncinya adalah yang bisa dihabis dibagi 4 adalah 2 digit belakang, 2 digit akhir itu bisa dibagi 4. Nah, 45 bisa dibagi 4? Tidak. 56 bisa dibagi 4? Iya. 67 nggak bisa dibagi 4. 78 dibagi 4 itu nggak bisa. Kemudian 89 bagi 4 nggak bisa. Jawabannya adalah yang B. Nomor soal terakhir 33. 2 pangkat 14 dikurangi 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 11 tambah 2 pangkat 10. Kalau ini kita mainnya adalah faktorkan atau keluarkan yang nanti pangkatnya hampir sama. Kita tahu 2 pangkat 14 itu adalah 2 pangkat 10 ditambah 4. Kemudian 2 pangkat 12 itu 2 pangkat 10 ditambah 2 dibagi 2 pangkat 10 tambah 1 plus 2 pangkat 10. Kalau sudah seperti ini, semuanya memuat 2 pangkat 10. Nah, ini kita cek. Ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10. Nah, kita keluarkan. Ini jadinya sisa yang sini 2 pangkat 4, yang ini sisa 2 pangkat 2. Kemudian yang bawah juga sama, 2 pangkat 10 kita keluarkan, sisanya adalah 2 pangkat 1, ditambah 2 pangkat 10 sudah keluar, sisa 1. Ini kita habiskan, 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 tambah 1 adalah 3. Maka hasilnya 16 kurangi 4, 12 bagi 3 sama dengan 4. D.